Kali ini kita akan membahas tentang faktorial. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi video ini. Notasi dari faktorial itu bisa kita tuliskan atau secara umum dituliskan dengan n faktorial. Jadi n lalu di belakangnya tanda seru. Nah, definisi dari n faktorial ini adalah perkalian semua bilangan bulat positif yang kurang atau sama dengan n. Yang menjadi catatan utama kita dia adalah bilangan bulat positif. Jadi n faktorial dapat ditulis sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali n dikurang 1 sampai dengan n. Namun secara umum penulisannya ini adalah kebalikannya. Jadi kebanyakan nanti kita menggunakannya dengan terbalik, yaitu dari belakang dulu. Maka yang dari belakang ini kita buat di depan, yaitu n faktorial menjadi sama dengan n kali n kurang 1 kali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau udah 1 sampai di sini kita stop. Jadi batas terakhir stopnya itu adalah 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, 4 faktorial. Berarti n-nya di sini 4. Maka kita mulai dari 4, lalu 4-nya kita kurangi 1. Berarti kali 3, 3-nya kita kurangi 1, kali 2, 2-nya kita kurangi 1, kali 1. Karena udah 1, stop. 4 kali 3 itu 12, 2 kali 1 itu 2. Lalu kalau kita kalikan 12 kali 2 sama dengan 24. Contoh yang kedua, kalau 5 faktorial berarti n kita adalah 5. Maka 5 kali 5 kurang 1, 4. 4 kurang 1, 3. Lalu kali 2 kali 1. Nah, kita kalikan ini 20. 3 kali 2, 6. Lalu kita kalikan 1. 20 kali 6 itu adalah 120 kali 1 tetap 120. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau pembagian faktorial. Nah, 7 faktorial ini kita uraikan dulu. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu 5 faktorialnya juga kita uraikan. Berarti menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu yang sama kita habiskan. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Sehingga kita tinggal mengalikan 7 kali 6 yaitu 42. Namun selain seperti ini atau nanti yang paling sering kita gunakan itu adalah dengan cara 2. Jadi yang di sebelah kiri kita katakan cara pertama. Nah, cara kedua ini kita amati 7 faktorial dengan 5 faktorial. Nah, jadi yang paling kecil itu kan adalah 5. Paling besarnya adalah 7. Jadi si 7 atau yang paling besar ini kita uraikan sampai ke yang paling kecil. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kita biarkan saja sampai di sana. Per 5 faktorial karena sudah sama dengan yang di bawah. Nah, setelah seperti ini kita tinggal habiskan 5 faktorial dengan 5 faktorial habis, lalu 7 kali 6 menjadi 42. Nah, dengan cara 1, cara 2 hasilnya sama-sama 42. Jadi cara 2 inilah nanti yang paling sering digunakan dalam pembahasan soal-soal berikutnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang keempat. 100 faktorial dengan 99 faktorial. Paling kecil itu kan 99-nya. Berarti 100-nya kita uraikan sampai ke 99. Berarti 100 kurang 1 berarti kali 99 faktorial. Lalu kali 2 per yang bawahnya kita tulis saja 99 faktorial. Ini kita habiskan karena sudah sama, berarti tinggal 100 kali 2. Maka dengan demikian kita peroleh hasilnya adalah 200. Nah, contoh yang kelima, 10 faktorial kurang 9 faktorial. Kita uraikan dulu 10-nya.
10 faktorial itu berarti 10 kali 9 faktorial. Lalu kurang 9 faktorial. Jadi kita uraikan sampai yang terkecil di sampingnya. 7 dengan 6. Berarti 7-nya kita uraikan. Berarti 7 kali 6 faktorial kurang 6 faktorial. Setelah seperti ini ada yang sama, maka kita faktorkan dia. Sehingga 9 faktorialnya kita keluarkan, maka menjadi 9 faktorial kali 10. 9 faktorial yang sebelah kanan, karena udah kita keluarkan tinggal 1 berarti. Lalu yang bawah 6 faktorialnya kita keluarkan, berarti 6 kali 7, lalu kurangnya tinggal kurang 1. Karena kalau kita kalikan ke dalam kan pas dia kurang 6 faktorial. Nah, ini kita kurangkan 10 kurang 1 itu 9 per 6 faktorial, lalu 7 kurang 1 itu adalah 6. Selanjutnya kita amati 9 faktorial, atau kita sederhanakan dulu 9 dengan 6 sama-sama bagi 3. 9-nya menjadi 3, 6-nya bagi 3 tinggal 2. Lalu kita amati 9 dengan 6 faktorial. Lebih kecil adalah 6, maka 9-nya kita uraikan sampai 6 faktorial. Maka 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali yang terakhirnya 3. Per yang bawahnya kita tinggal tulis balik aja. 6 faktorial lalu kali 2. Nah, kita coret 6 faktorial dengan 6 faktorial. Atas bawah habis. Lalu 8 dengan 2. Sisa 4. 8-nya kita bagi 2 sisa 4. 9 kali 4 itu 36. 7 kali 3, 21. Maka kalau kita kalikan ini, kita perolehlah hasilnya 756. Nah, contoh yang ke-6, ini kita disuruh mencari N. Nah, kalau kita amati dari sini, maka yang faktorial paling besar itu adalah yang sebelah kiri, yaitu tambah 3. Paling kecilnya adalah tambah 2. Maka kita uraikan yang paling besarnya. N tambah 3 faktorial itu menjadi N tambah 3 kali N tambah 3 kita kurangi 1. Nah, ini konsepnya ini kita ambil dari yang pertama tadi. Kalau N faktorial kan maka itu sama artinya N kali N kurang 1 faktorial. Jadi kalau N tambah 5, maka N kali N tambah 5 kurang 1 juga. Nah, jadi yang N tambah 3 faktorial menjadi N tambah 3 kali N tambah 3 kita kurangi 1. Lalu yang ruas kanan kita tulis balik aja. Lalu kita uraikan ini, berarti N 3 kurang 1 itu adalah 2. Maka menjadi N tambah 2 faktorial. Yang kanan kita tulis balik. Lalu yang sama kita habiskan ruas kiri dan ruas kanan, yaitu N tambah 2 faktorial. Jadi kita peroleh N tambah 3 sama dengan 10. Lalu 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka 10, ini positif 3 pindah menjadi negatif 3. Nah, kalau kita kurangkan, kita perolehlah hasilnya 7. Jadi N-nya adalah 7. Contoh yang ke-7, ini perpangkatan ya, konsep eksponen. Nah, dari sini maka bilangan pokok itu kita buat jadi bilangan berpangkat sama, bilangan basis sama. 32 itu sama artinya dengan 2 pangkat 5. Lalu 9 pangkat 9 faktorial. Lalu 8-nya kita buat jadi 2. 2 berpangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Lalu pangkat 8 faktorial. 16-nya kita buat juga harus menjadi 2 berpangkat. Jadi sama-sama 2 berpangkat semua. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Lalu 9 pangkat 9 faktorial. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Lalu pangkat 8 faktorial. Setelah itu kita gunakan konsep eksponen perpangkatan. Nah, kalau bagi pembagian berarti pangkatnya jadi pengurangan. Kalau bilangan basisnya sudah sama, yaitu ini basisnya sama-sama 2. Maka dia menjadi dikurang 3 kali 8 faktorial.
pangkatnya yang kita kurangkan ya. Lalu kalau perkalian, ini kan perkalian, maka pangkatnya jadi kita tambahkan. Maka menjadi 6 kali 8 faktorial. Nah, ketemu lagi dengan pembagian. Nah, ini kan udah sama-sama basisnya 2. Lalu ketemu dengan pembagian, maka pangkatnya harus kita kurangkan. Sehingga yang depan kita tulis balik aja dulu. Lalu baginya ini menjadi kurang. Karena dia pembagian. Yaitu buka kurung 4 kali 9 faktorial tambah 6 kali 8 faktorial. Selanjutnya, supaya jangan silap, yang depan kita tulis balik aja. Ini kita kalikan negatif ke dalam. Maka negatif kali 4 9 faktorial. Lalu negatif kali positif menjadi negatif 6 kali 8 faktorial. Lalu yang sama-sama faktorialnya sama, kita satukan. Yaitu 2 kali 9 faktorial, 2 pangkat 5 kali 9 faktorial dikurang 4 kali 9 faktorial, kita dekatkan dulu. Kemudian kurang 3 kali 8 faktorial. Nah, karena ini sudah sama-sama dekat, kita tinggal menyatukannya atau kita faktorkan kembali. Nah, ini kita keluarkan 9 faktorialnya, maka menjadi 2 pangkat 9 faktorial kali tinggal 5, lalu yang ini tinggal 4, maka kurang 4. Lalu dikurang, nih sini kita harus hati-hati karena tandanya ada negatif. Nah, kalau kita keluarkan 8-nya, maka tinggal 3 yang depannya, lalu negatif 6-nya menjadi positif karena sudah kita keluarkan negatifnya di depan tanda kurung. Nah, kalau kita kalikan kan ini jadi tetap dia negatif 6. Nah, ini kalau kita kurangkan 5 dikurang 4 itu adalah 1. 8 faktorial, 3 ditambah 6 itu adalah 9. Selanjutnya kalau kita kalikan ini 2, 9 faktorial kali 1 kan tetap 9 faktorial, tidak berubah. Lalu ini yang harus kita uraikan, 8 faktorial kali 9. Nah, seandainya kita uraikan 9 faktorial, itu artinya kan 9 dikali 8 faktorial. Berarti yang di atas ini sama artinya, ini 9 faktorial. Maka 8 faktorial kali 9 itu bisa kita sederhanakan menjadi 9 faktorial. Nah, 9 faktorial dikurang 9 faktorial berarti jadi 0. Maka menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kenapa? Karena semua yang dipangkatkan 0, misalnya A pangkat 01, Z pangkat 01. Jadi semua yang dipangkat 0 kan hasilnya adalah 1. Nah, kita lihat contoh yang ke-8. Nah, ini kita harus mencari N-nya dulu. Setelah itu bisa kita cari nilai yang diminta. Nah, N faktorial dengan N kurang 2 faktorial. Berarti N faktorial lebih besar, kita uraikan menjadi N kali N kurang 1 sampai batas terakhir yang bawahnya. Atau yang terkecilnya yaitu N kurang 2 faktorial. Yang bawah tinggal kita tuliskan saja. Nah, inilah hasilnya 20. Nah, ini kita coret yang sama, N kurang 2 dengan N kurang 2, sama-sama ada faktorial, habis. Lalu kita kalikan ke dalam, N kali N kuadrat, N kali 1 itu N, lalu sama dengan 20. Kita pindah 20-nya ke ruas kiri. Positif menjadi negatif. Nah, setelah seperti ini, kita faktorkan. Maka kita harus ingat kembali pemfaktoran. Nah, dari sini berarti dia dikalikan sama dengan minus 20. Lalu kita jumlahkan hasilnya harus minus 1. Nah, ini bilangannya ini adalah minus 5 dan 4. Maka faktor-faktornya adalah minus 5 dan 4. Jadi, kalau kita faktorkan ini menjadi N kurang 5 kali N tambah 4. Inilah yang sama dengan 0.
Lalu N kurang 5 sama dengan 0 atau N tambah 4 sama dengan 0. N kurang 5 sama dengan 0 berarti ini kalau kita pindah ke ruas kanan 5-nya, maka N-nya sama dengan 5 atau N-nya sama dengan minus 4. Nah, karena ini dalam faktorial, maka dia tadi kan harus bilangan bulat positif. Nah, karena minus 4 negatif, maka dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu adalah 5 atau yang positifnya. Nah, selanjutnya kita substitusikan 5 ke soal yang diminta. N kuadrat berarti menjadi 5 kuadrat. Tambah 5 kali N. N kita adalah 5. Lalu kita kurangkan 3. 5 kuadrat itu 25. 5 kali 5 juga 25. Lalu kita kurangi 3. 25 tambah 25 itu adalah 50. Kita kurangi 3 sama dengan 47.